Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di pertemuan pertama kelas opini publik, definisi, perbedaan, dan jenis. Selamat datang di kelas opini publik bersama saya, Ade Putranto Prasetyo Wijarto Tunggali. Saya berasal dari Jogja, S1 saya di Universitas Muhammadiyah Jogja, S2 dari UGM, Universitas Gajah Mada, kemudian saya memiliki sertifikat kompetensi di bidang Event Management Communication, kemudian Public Relation dan Communication Management. Teman-teman bisa mengontak saya melalui email staff@gunadarma.ac.id, kemudian nomor HP saya, dan mungkin follow IG saya ya, untuk kita keep in touch. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang definisi. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa opini merupakan pendapat. Nah, dalam bukunya Katib dan Center and Broom di Communication World itu menyebutkan bahwa opini adalah kecenderungan untuk memberikan respon terhadap suatu masalah. Ya, respon terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Nah, respon ini sangat berbeda dengan sikap, gitu ya. Lebih lanjut, pendapat merupakan jawaban terbuka, overt, terhadap suatu persoalan atau isu ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan. Nah, seseorang yang sedang mengeluarkan sebuah opini bisa dilihat dari komunikasi verbal dan nonverbalnya. Baik, tadi saya headline kenapa ini menjadi perbedaan, karena sikap atau attitude itu ada reaksi seseorang yang mungkin sekali terbuka atau terlihat, akan tetapi bisa juga tidak. Nah, letak perbedaannya ada pada ekspresi sederhana dari suatu sikap atau masalah yang kontroversial. Jadi, sikap dianggap sebagai bentuk ekspresi yang lebih mendalam daripada sebuah opini. Gitu. Contoh sederhana, ketika kita melihat sesuatu, kita beropini dengan tidak dan iya, itu sudah cukup. Tapi kalau sikap, itu lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin tidaknya dengan menggunakan gestur seperti ini, iya dengan gestur seperti ini, dan sebagainya. Nah, opini publik itu adalah salah satu mata kuliah yang menyenangkan. Kenapa? Karena dia memotret dan mengkaji masalah-masalah yang mempengaruhi sekelompok orang atau publik, jadi bukan individu. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan publik? Ada dua pemahaman teman-teman. Yang pertama adalah Herbert Blumer, ya, satu tokoh. Jadi publik itu adalah kelompok manusia yang berkumpul secara spontan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi biasanya dia berkumpul karena mereka dihadapkan oleh suatu persoalan atau isu, berbeda pendapatnya mengenai persoalan dan berusaha untuk mengatasi persoalan tersebut. Mungkin juga akibat keinginan mengadakan diskusi dengan mencari jalan keluar. Jadi ada syarat-syarat seperti itu, dan menurut Bapak Surjono Sukambo, SMA, itu publik adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan ya. Jadi interaksi di dalamnya itu terjadi secara tidak langsung melalui media komunikasi. Demikian, tingkah laku pribadi daripada kelakuan publik didasarkan pada tingkah laku atau perilaku individu. Jadi, publik ini kelompok, entitas gitu ya. Sejumlah orang yang punya minat, kepentingan, kegemaran yang sama, tapi berbeda dengan crowd atau kerumunan. Publik lebih mudah diartikan sebagai kelompok yang tidak kesatuan, jadi beragam latar belakang dan sebagainya. Nah, interaksi secara tidak langsung ini melalui alat interaksi juga menjadi salah satu titik temu yang harus kita pahami bersama. Baik, lanjut di materi ini, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang perbedaan opini dengan sikap. Jika opini merupakan ekspresi sederhana seperti yang disinggung di awal tadi, maka sikap adalah reaksi seseorang yang mungkin sekali terlihat gitu ya. Tadi sudah, maka opini atau pendapat dapat diidentifikasikan,
diidentifikasikan sebagai suatu pernyataan atau sikap dalam kata-kata. Sedangkan sikap dapat dinyatakan sebagai suatu kecenderungan untuk bertindak atau to act atau membalas tindakan. React, suatu sikap bisa tersembunyi, latent, dan tidak dinyatakan atau unexpressed. Jadi, sekali lagi, kalau opini itu adalah suatu sikap atas masalah yang mungkin kontroversial, tetapi berbeda dengan sikap, dia bisa dinyatakan sebagai kecenderungan bertindak to act atau membalas tindakan, bereaksi, atau justru dia tersembunyi, laten, dan tidak dinyatakan. Nah, bagaimana sikap ini bisa membentuk opini? Ketika dia dibedakan, tentu besar kemungkinan dia bisa disatukan sebagai kata sikap dalam membentuk opini. Sikap yang makin kuat akan muncul ke permukaan dalam bentuk opini. Sekali lagi ya, sikap yang makin kuat akan muncul ke permukaan dalam bentuk opini. Upaya untuk membentuk suatu sikap atau memengaruhi suatu sikap yang dimiliki individu itu melihat bagaimana tanggapan dia terhadap suatu pokok masalah yang dihadapannya. Sehingga ini menjadi fokus utama salah satu kajian komunikasi yaitu public relation. Seattle dalam bukunya menyebutkan bahwa sikap didasarkan pada sejumlah karakteristik personal, secara fisik. Jadi ada unsur emosional di suatu individu termasuk kondisi, usia, status sosialnya, bahkan pengalamannya. Kemudian culture, lingkungan tempat dia dibentuk, dan gaya hidup dalam area geografis tertentu. Ketiga, pendidikan, tingkat dan kualitas pendidikan seseorang, itu juga mempengaruhi. Agama, religi, atau sesuatu sistem kepercayaan yang dia anut, value, tentang Tuhan atau supernatural, itu sangat mempengaruhi. Kemudian tingkatan sosial, posisi dalam masyarakat, perubahan status yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, ras, asal etnis atau suku, sampai kepada familial, people roots, semacam akar rumput orang-orang. Jadi dalam konteks ini, opini itu bisa berbentuk sikap, dan opini bisa mempengaruhi sikap, dan setidaknya ada 7 karakteristiknya, dan sering kita cermati bahwa ketika salah 2 atau salah 4 dari 7 ini berfungsi, maka dia akan membentuk opini. Itu ya. Individu itu akan membentuk opini tertentu menurut apa yang dia percayai. Nah, maka definisi tentang opini publik, ketika kita sudah mengetahui dia dibentuk dari mana, apakah sikap juga termasuk di dalamnya, dan sebagainya, di ilmu sosiologi, opini publik itu diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ini dari pernyataannya William G. Summer. Jadi, opini publik sendiri itu kekuatannya bukan berasal dari pendapat perorangan, melainkan norma atau mitos yang ada dalam masyarakat. Sosiologi. Psikologi. Opini publik sebagai hasil dari sikap kumpulan orang yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama dari luar. Leonard Widop. Sedangkan ilmu komunikasi mengartikan bahwa opini publik sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat, dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu, teman-teman, kepada orang-orang tertentu, maka dia akan membawa efek tertentu pula. Artinya bahwa kalau kita menyederhanakan pernyataan dari Bernard Bereson tentang opini publik itu sendiri, maka opini publik itu adalah sebuah pertukaran informasi yang membentuk sikap, pertukaran informasi yang membentuk sikap, bahkan menentukan isu dalam masyarakat yang tertuju pada publik dan dibawa pada publik dan oleh pada publik. Jadi dari untuk oleh publik yang caranya sangat spesifik, efeknya akan juga sangat-sangat spesifik. Itu opini publik. Maka menambahkan lagi, memperdalam, opini publik
itu mencakup semua sikap yang dimiliki oleh individu dalam publik dan mendorong terjadinya tingkah laku yang terpusat pada suatu masalah utama dalam suatu debat antar individu tersebut. William Albig dalam bukunya Public Opinion mengungkapkan pendapatnya bahwa opini publik merupakan hasil dari pada interaksi antar individu dalam kelompok apa saja. Sedangkan Catlip menambahkan, opini publik merupakan rangkuman opini individu yang terakumulasi atas suatu isu dalam debat antar publik dan mempengaruhi kelompok orang tersebut. Sehingga para pakar komunikasi di Indonesia itu sepakat bahwa dari buku Public Opinion, pendapat umum ya, seperti Guru Besar Komunikasi Universitas Indonesia dan sebagainya, Universitas Pajajaran, opini publik adalah pendapat umum. Ada juga yang menyebutnya opini publik. Gitu. Jadi, cakupan semua sikap yang dimiliki oleh satu orang individu dalam satu publiknya, dalam satu kelompoknya, yang bukan merupakan kesatuan, yang mendorong terjadinya tingkah laku yang terpusat pada suatu masalah utama. Jadi masalahnya fokus dan itu menjadi di dalam debat antar individu tersebut atau di dalam publiknya. Oke, teman-teman. Nah, lebih lanjut, opini publik itu memiliki 3 aspek. Yang pertama ada ekspresi. Sikap yang tidak diekspresikan bukanlah opini publik, ya, sebab sikap adalah predisposisi internal yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Jadi, ketika hanya dia sebuah ekspresi, maka dia bukanlah opini publik. Senyum, tertawa, itu ekspresi, dan itu bukan opini publik. Ya, dia tidak bisa diobservasi secara langsung. Apakah senyumnya tulus atau tidak, tertawanya bohongan atau tidak. Persoalan, ini yang mengandung pro dan kontra. Setuju, tidak setuju. Sedangkan kemasyarakatan, itu bahwa sejatinya opini publik sangat menyangkut pada aspek sosial kemasyarakatan. Sehingga opini publik menunjukkan opini persorangan yang terpadu. 3 aspek inilah yang membentuk opini publik. Jadi ketika kita beropini, berpendapat di publik, maka melibatkan ekspresi, maka melibatkan persoalan, maka pasti aspeknya bukan tentang individu, tapi sosial kemasyarakatan. Itulah opini publik. Semoga dipahami ya. Tanpa 3 aspek ini, dia belum bisa disebut sebagai opini publik. Nah, contoh ya, jika Anda termasuk pembaca koran Jawa Pos dan tertarik dengan rubrik artikelnya, suatu hari Anda membaca artikel yang dikeluarkan Jawa Pos, ada pernyataan yang salah. Misalnya, Anda berbeda pendapat dengan penulis artikel tersebut, sehingga Anda mengirimkan koreksi ke redaksi. Tetapi justru koreksi Anda disalahkan oleh pembaca yang lainnya, dan seterusnya. Tanpa disadari, Anda menjadi bagian publik pembaca Jawa Pos, sehingga rubrik opini dan opini Anda adalah opini publik. Konteksnya sebagai pembaca Jawa Pos. Sehingga opini publik di sini adalah kelompok yang tidak terorganisasi, tidak ada organisasinya, serta menyebar di berbagai tempat dengan disatukan oleh satu isu atau persoalan tertentu yang saling mengadakan kontak satu sama lain dan biasanya melalui media massa. Nah, jenis-jenis opini publiknya yang pertama adalah opini individu, seperti tadi ya, di contoh, yaitu pendapat seseorang secara persorangan mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat. Ini cukup jelas. Yang kedua adalah opini pribadi. Opini pribadi yaitu pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Opini individu dan opini pribadi ini hampir-hampir mirip ya teman-teman ya. Konteksnya sama. Jadi pendapat asli seseorang dan yang satunya adalah pendapat seseorang secara seseorang. Perorangan gitu ya. Kemudian opini kelompok, yang berbeda tadi. Opini kelompok adalah pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian ada opini mayoritas, yaitu pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang. Ya, jadi tidak hanya kelompok tapi mayoritas. Kemudian minoritas, kebalikannya dari opini mayoritas, jika ini kepentingan banyak orang, berarti ini menyangkut kepentingan sedikit orang.
Jadi bisa disamakan dengan opini kelompok jika itu minoritas. Nah, opini massa ini tahap kelanjutan dari opini publik, jadi level selanjutnya dari opini publik yaitu bersifat massa. Bisa beralih bentuk menjadi tindakan fisik yang sering tindakannya bersifat destruktif. Umum, pendapat yang sama dari semua orang dalam satu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, opini umum adalah buang sampah pada tempatnya. Itu adalah masalah yang menyangkut kepentingan umum ya, karena membuang sampah adalah suatu hakikat, kita harus membuangnya pada tempatnya. Nah, jadi dalam jenis-jenis opini publik ini persamaannya umum dengan massa itu mempunyai pendapat yang sama. Perbedaannya adalah jika pada opini massa, pendapat yang sama merupakan hasil perkembangan dari opini publik, yaitu pendapat yang kontroversial. Pada opini umum tidak. Jadi suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum, semua orang pro atau semua orang kontra. Begitu teman-teman. Nah, karakteristiknya opini publik itu yang pertama dibuat berdasarkan fakta bukan kata-kata. Yang kedua adalah merupakan reaksi terhadap masalah tertentu dan reaksi itu diungkapkan. Yang ketiga adalah masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan. Yang keempat adalah dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi. Yang kelima adalah menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota. Yang keenam adalah opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan. Yang ketujuh adalah partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka terutama yang terancam. Yang kedelapan adalah memungkinkan adanya kontra opini. Jadi proses pembentukan opini publik ini cukup panjang ya teman-teman. Ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan, pro kontra. Jadi munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadi diskusi untuk memilih alternatif karena banyak ide, banyak kepala di sana. Sehingga nanti dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Yang tertinggi adalah untuk melaksanakan keputusan tersebut, disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Jadi itulah proses pembentukan opini publik. Ada masalah, ada alternatif, ambil diskusi, kemudian untuk melaksanakan hasil diskusi itu yang memiliki kesadaran kelompok, dia memerlukan dukungan yang lebih luas. Beda dengan Khatib Center, Erikson, Laberg, dan Tendin lebih tajam, jadi muncul isunya itu relatif baru sehingga ada multitafsir atau kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Kemudian muncullah opinion leaders, tokoh pembentuk opini, yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi, akademisi, mungkin selebgram, mungkin TikTok, opinion leaders, kemudian mendapatkan perhatian pers, hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak, sehingga sangat relevan dengan no viral, no action, gitu ya, untuk pernyataan dari Erikson, Laberg, dan Tedin. Nah, di sisi lain, opini publik itu ada yang tidak murni. Ketika kita melihat berdasarkan terbentuknya opini publik, kita mengenal opini publik yang murni, kemudian ada opini publik yang tidak murni. Bisa manipulasi public opinion, yaitu opini publik yang dimanipulasikan atau dipermainkan dengan cerdik. Ada desire public opinion atau opini yang diinginkan. Ada plan public opinion, yaitu opini yang direncanakan. Ada intended public opinion, yaitu opini yang dikehendaki. Dan program public opinion, yaitu opini yang diprogramkan. Jadi opini publik itu seperti propaganda, bahasa kasarnya ya teman-teman. Jadi disitulah letak perbedaan opini publik yang tidak murni. Oke, akan ada tugas nanti saya akan update. Ini tugas kelompok yang semester lalu, tapi di semester ini saya akan update dan sifatnya adalah individu bukan kelompok. Ini bisa kalian ulik ketika kalian ingin membahas tentang spiral of silence dan juga agenda setting sebagai dua teori besar komunikasi. Akan saya update di ruang-ruang V-Class kita dan ruang-ruang diskusi kita. Sekian pertemuan pada pertama ini, kuliah pertama Uni Publik.
Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke? Baik. Jadi, begitu. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.